Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, dipertemukan kembali ya Ustadz. Alhamdulillah, dalam rangka ini sekian lama kita para members Odot Bangka Belitung, hari ini insya Allah kita akan dipertemukan kembali walaupun belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah kita kali ini melaksanakan agenda rutin seperti biasa, yaitu kalkulus, yang mana itu merupakan kajian Al-Quran ala Ustadz pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Insya Allah hari ini kita akan melakukan kajian Al-Quran bersama Ustadz Firdaus LC MPD, yang mana temanya pada hari ini adalah akan membahas tentang habisnya harapan orang kafir agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwah, yang itu terdapat pada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Baik, para Audiojes Bangka Belitung yang kami banggakan, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, kami ingatkan kembali bahwa agenda ini kita laksanakan terselenggara via secara langsung akunnya Facebook Odot Bangka Belitung. Bagi para Odot yang belum menginvite, barangkali silakan untuk diinvite dulu akunnya Odot Bangka Belitung. Insya Allah di akun tersebut akan menginformasikan beberapa agenda, kemudian beberapa informasi yang sangat bermanfaat insya Allah terkait dengan beberapa kegiatan yang ada di Odot Bangka Belitung. Baik, para members, untuk selanjutnya setelah nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz, kami berikan waktu kepada para member Odorjers Bangka Belitung ataupun di luar Bangka Belitung untuk bisa berinteraksi via online. Bisa dikirimkan beberapa pertanyaannya ke inbox atau live chat yang sedang kami sediakan. Nanti insya Allah panitia akan mencatat dan akan kami sampaikan kepada Ustadz. Baik, insya Allah Ustadz, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Firdaus untuk menjelaskan atau menyampaikan tema terkait dengan habisnya harapan orang kafir agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwah. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para members Odojers dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan live streaming ini di via Facebooknya Odot Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama saya mengajak kita semua tentu untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya saya ingin mengingatkan kita dengan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Hidup orang beriman itu, kata Rasulullah, itu sangat menakjubkan, ya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Itu semua kehidupan yang menakjubkan tadi tidak didapati kecuali bagi orang beriman. Mengapa kehidupan orang beriman itu menakjubkan, kata Rasulullah? In asabahus sarra syakar. Kalau dia mendapat musibah, mendapat nikmat, dia bersyukur, ya. Fakanat khairun lah, dan itu baik bagi dirinya, kata Rasulullah. Wa in asabahud darra sabar. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu juga baik, kata Rasulullah, bagi orang beriman. Jadi kondisi bahagia maupun sedang berduka, orang beriman tetap dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kita bisa bersabar dengan segala ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk saya perlu juga mengingatkan kita semua dalam konteks berumah tangga juga sama. Kita jangan hanya pandai bersyukur terhadap kelebihan-kelebihan pasangan kita, tapi kita pun harus pandai bersabar dengan kesalahan dan kekurangannya. Karena ini sebagai ungkapan rasa syukur kita diberikan pasangan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan juga kita dimudahkan untuk menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah yang paling mempengaruhi kehidupan kita, yang menjadikan rujukan kita dalam setiap masalah. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan kita untuk senantiasa bisa bersalawat kepada beliau, karena salawat yang sering kita sampaikan kepada Rasulullah insya Allah bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bisa hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, member Odajaz dimanapun Anda berada, pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dunia maya. Tentu pertemuan ini atas takdir dari Allah sebagai bukti bahwasanya Allah sedang memberikan hidayah kepada kita semua. Karena Allah pernah berfirman juga dalam sebuah ayat, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi kata Allah, ketika Allah sedang menginginkan seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan mudahkan dirinya untuk bisa mengamalkan agama ini, ya. Jadi ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan agama ini dengan berbagai macam metode dan caranya, tentu itu semua bukti kita sedang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam hidayahnya dan sampai mau datang menjemput, mudah-mudahan sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan dari kurikulum atau silabusnya kalkulus, yaitu tentang habisnya harapan orang kafir terhadap agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Kita nanti akan berbicara beberapa harapan-harapan atau beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah SAW, sampai pada batas mereka hampir putus asa gitu, ya. Bahkan bukan hampir, benar-benar putus asa mereka dalam menghentikan dakwahnya Rasulullah. Namun sebelum kita banyak berbicara ke sana, kita harus mengetahui dulu secara historis sebenarnya bagaimana metode dakwah, strategi dakwah atau latar belakang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar kalau kita belajar historis sejarahnya Rasulullah, wabil khusus tentang dakwahnya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibagi dalam dua periode. Yang pertama disebut dengan dakwah Makkiyah atau periode dakwah Mekah, dan ini kurang lebih berlangsung selama 13 tahun. Kemudian periode dakwah yang kedua itu disebut dengan dakwah Madaniyah, ya, atau dakwah di kota Madinah. Nah, ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, masing-masing periode dakwah ini punya karakteristik dan ciri-cirinya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas pada periode dakwah Mekah, karena di periode dakwah Mekah itu kita nanti akan belajar sama-sama dan melihat betapa kerasnya usaha orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah SAW untuk bisa menghentikan dakwahnya Rasulullah. Sehingga ini yang nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti setelah kita membahas periode-periode dakwah ini atau dakwah Makkiyah ini, kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang nanti kita sampaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada periode dakwah Mekah, ya. Jadi pada periode dakwah Mekah yang tadi kurang lebih berlangsung sekitar 13 tahun, di periode dakwah Mekah ini Rasulullah SAW menggunakan dua metode dan dua strategi pendekatan dakwah. Nah, ini menjadi sangat penting, ya. Dua periode atau dua strategi dakwah Rasulullah ini sengaja beliau pilih, sengaja beliau lakukan, bukan tanpa sebab, ya. Sehingga ketika beliau menentukan strategi dakwah ini, beliau sudah menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh beliau, termasuk respon dari masyarakat Mekah pada saat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yang berlangsung kurang lebih 13 tahun tadi? Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah itu disebut dengan dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian strategi dakwah yang kedua dari Rasulullah itu disebut dengan dakwah jahriyah.
Jadi ada dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada dakwah secara jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Nah, masing-masing ini punya latar belakang. Mengapa Rasulullah itu harus berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, dan mengapa pula Rasulullah berdakwah dengan cara terang-terangan? Karena itu semua memberikan pengaruh terhadap hasil dakwahnya itu sendiri. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada periode dakwah sirriyah tadi, durasi waktu dakwahnya itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, pada saat periode dakwah sirriyah itu, kapan bermulainya dakwah sirriyah itu? Dimulainya sebenarnya pada saat pada saat turunnya wahyu. Ya, saat wahyu yang pertama itu turun, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, dan kita tahu sekali histori bagaimana turunnya wahyu yang pertama. Rasulullah SAW pada saat itu sedang berdiam sendirian di Gua Hiro. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, datang dengan membawa wahyu. Seraya Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad," bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun pada saat itu mengatakan, "Ma'ana biqari," aku nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad, sampai 3 kali. Mengapa Rasulullah nggak bisa baca? Karena memang Rasulullah ini ummi. Ummi itu kalau bahasa orang Arab itu la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya. Sehingga Rasulullah kita itu sebenarnya buta tidak bisa baca tulis lah, ya. Sehingga inilah sebenarnya mukjizat terbesar Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Seandainya Rasulullah bisa membaca dan bisa menulis dengan keindahan Al-Qur'an, ya, baik tata bahasanya maupun maknanya serta pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, maka orang Arab pada saat itu akan mengatakan, wajar saja Al-Qur'an ini indah, ini karangan Muhammad, dia bisa baca, bisa nulis. Tapi dengan Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini bukti konkret kenabian beliau, bahwasanya Al-Qur'an ini bukan diciptakan oleh beliau, ya. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an ini bukanlah sesuatu yang diciptakan, tapi dia adalah suatu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Nah, dimulainya periode dakwah sirriyah tadi itu pada saat turunnya wahyu yang pertama, ya. Pada turunnya wahyu yang pertama tadi, maka beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun kita juga kalau membaca fikih sirah, ya, di situ disebutkan bahwasanya di periode dakwah Mekah itu sempat terjadi inqita' al-wahyi atau masa-masa terputusnya wahyu, dan itu berlangsung kurang lebih sekitar 40 hari. Lalu setelah turun wahyu yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5, turunlah Quran surah Al-Muzammil. Karena Rasulullah merasa ketakutan setiap hari, kurang lebih hampir selama 40 hari tadi beliau selalu berselimut, ya. Tapi berselimut terus, dihibur oleh istrinya. Wallahi, kata istrinya Siti Khadijah, ma yukhzikallahu abada, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kamu. Allah tidak akan mungkin menyakiti kamu, ya. Innaka latasilur rahim, kamu itu orang yang suka menyambung tali silaturahim, ya. Wa tasduqul hadits, kamu juga sering membenarkan perkataan. Sering juga wa taksibul ma'dum, memberi kepada orang-orang yang tidak punya, dan seterusnya, ya. Jadi nggak mungkin wahyu ini bisa mencelakakanmu atau tujuannya untuk mencelakakanmu, enggak, kata Siti Khadijah. Nah, selalu berselimut. Lalu turunlah wahyu yang kedua, surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Surah Al-Muzammil Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, dan seterusnya. Kemudian setelah turun ini, maka Rasulullah pada saat itu pun mulai menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ya. Walaupun sebelumnya sempat dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Naufal dan seterusnya, yang ceritanya kita sudah pasti paham insyaallah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, di mana tempat beliau berdakwahnya? Beliau berdakwah di pusat dakwahnya, namanya Darul Arqam bin Abil Arqam, ya. Atau di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu pusat dakwahnya Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah berdakwah di situ, maka kita mengenal ada istilah namanya as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan wanita kita tahu ada Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan orang tua ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari kalangan anak-anak itu ada
Ali bin Abi Thalib, ya. Dari kalangan pemuda ada Utsman, dari kalangan budak itu ada Bilal bin Rabah dan seterusnya. Nah, inilah as-sabiqunal awwalun, dakwahnya Rasulullah, dan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah periode dakwah Siriyah tadi yang berlangsung selama 3 tahun tadi, maka turunlah perintah Allah yang ada di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah menurunkan sebuah ayat yang memerintahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, di periode dakwah Jahriyah ini, Rasulullah melakukan 2 tahapan dakwah. Tahapan dakwah yang pertama sesuai dengan perintahnya adalah dakwah ke keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan, kata Allah, wahai Muhammad, kepada keluargamu yang dekat-dekat denganmu, artinya kepada kerabat karibmu. Nah, ini tahapan dakwah Rasulullah yang pertama. Maka kita tahu pada saat itu Rasulullah mengumpulkan keluarganya, ya, Bani Hashim dan Bani Quraisy. Beliau kumpulkan, dan pada saat itulah kita mengenal sebuah cerita yang begitu luar biasa ketika beliau mengumpulkan keluarga besarnya, mengajak mereka untuk bertuhan dengan Tuhan yang satu. Tiba-tiba Abu Lahab berkata, "Alihadza jama'atana ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad," kata Abu Lahab pada saat itu. "Celakalah dirimu wahai Muhammad." Maka ucapan Abu Lahab inilah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surah Al-Lahab, "Tabbat yada abi lahabi wa tab," dan seterusnya. Nah, surah ini turun tepat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga besarnya pada periode pada tahapan dakwah yang pertama, dakwah Jahriyah tadi. Lalu ada beberapa dari keluarganya yang beriman, tapi banyak juga yang tidak beriman. Termasuk diantaranya adalah Abu Jahal juga tidak beriman. Kemudian pamannya Abu Thalib belum juga Allah kasih petunjuk dan hidayah untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahapan dakwah yang kedua Rasulullah pada periode dakwah terang-terangan ini adalah dakwah kepada penduduk kota Mekah. Nah, itu berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin." Silakan, kata Allah, "Fasda' bima tu'mar." Sampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu secara terang-terangan. Wa 'arid 'anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari apapun respon orang-orang musyrikin pada saat itu. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, bukan hanya untuk kepada keluarganya, tapi kepada halayak ramai. Nah, nanti kita akan mengambil hikmah. Oh, kalau kita berdakwah itu nanti ada tahapan dakwah juga seperti Rasulullah. Ada dakwah secara keluarga kita, dan itu mau tidak mau harus kita lakukan. Terlepas apapun respon keluarga kita nanti. Pasti akan ada respon seperti Abu Lahab, keluarga kita yang menerima dakwah kita, dan ada juga respon yang tidak menerima, ya, dakwah kita. Ada respon juga yang menerima. Apapun resikonya, ke keluarga dulu. Lalu yang kedua, dakwah terang-terangan itu bukan hanya ke keluarga, tapi dakwah juga ke masyarakat umum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 2 ayat ini adalah ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan itu berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun dakwah secara terang-terangan ini. Dan dakwah secara terang-terangan inilah nanti respon dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kita akan melihat nanti akan banyak respon mereka ketika mereka mengetahui begitu pesatnya perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk kepada apa respon masyarakat kafir Quraisy pada saat itu terhadap dakwahnya Rasulullah, kita perlu belajar kira-kira sebenarnya pada periode dakwah Mekah itu sebenarnya substansi dakwahnya Rasulullah itu fokusnya kemana, ya. Nah, ada 3 paling tidak, ya, fokus dakwahnya Rasulullah di periode dakwah Mekah itu. Yang pertama, dakwah tauhid, ya. Jadi periode dakwah Mekah itu banyak mayoritas ajakannya adalah ajakan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tauhid secara rububiyah maupun tauhid secara uluhiyah atau tauhid secara asma wa sifat, ya. Jadi di periode dakwah Mekah itu fokus atau isi dakwahnya itu yang pertama fokus kepada bagaimana membenarkan akidah masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Ini kandungan dakwah periode Mekah yang pertama. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran, kita akan dapati nanti salah satu ciri-ciri karakteristik ayat-ayat Makkiyah itu banyak berbicara tentang akidah.
Karena ini sejalan dengan substansi dakwahnya Rasulullah di periode Mekah. Dan kebanyakan cirinya pun biasanya, salah satu cirinya adalah dia belum ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Baru panggilannya adalah ya ayyuhan nas. Karena pada saat itu orang belum banyak yang beriman, ya, maka ajakannya baru kepada sekalian manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kandungan dakwah di periode Mekah. Jadi, di periode Mekah kandungan dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Lalu yang kedua, di periode dakwah Mekah ini kandungan yang kedua itu adalah dakwah mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dulu sering dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam. Kita tahu pada masa masyarakat Arab itu sebelum kedatangan Islam itu seorang anak itu tidak tahu dia siapa bapaknya. Bayangkan, seorang anak nggak tahu siapa bapaknya. Dan kalau kita mau mengecek pernikahan pada masa sebelum kedatangan Islam pun macam-macam itu. Ada pernikahan misalkan, mohon maaf, seorang wanita dia berzina dengan 10 laki-laki. Lalu ketika dia berzina dengan 10 laki-laki, untuk menentukan binnya dicari yang paling mirip. Antum bisa bayangkan itu, kacau balau tuh nasabnya. Iya, kalau yang mirip itu benar itu DNA-nya. Tapi antum bisa bayangkan ternyata itu bukan DNA-nya. Nah, maka wajar binnya itu udah nggak tahu lagi. Ya, ada lagi pernikahan seorang wanita yang hampir mirip juga dengan itu tadi. Seorang wanita berzina dengan 10 laki-laki, lalu menentukan siapa suami dari si wanita tadi, siapa laki-laki yang dikehendaki oleh si wanita, yang dia naksir. Antum bisa bayangkan betapa hancurnya peradaban Arab sebelum kedatangan Islam. Ada lagi dikenal sebelum kedatangan Islam itu ada namanya nikah syiwar. Apa itu nikah syiwar? Nikah syiwar itu kawin silang. Contoh, saya punya anak perempuan. Beliau punya anak perempuan. Saya bilang ke beliau, saya harus nikah dengan anak perempuan antum dengan syarat antum boleh menikahi anak perempuan saya. Jadi kawin silang, dan itu tanpa mahar. Kacau balau lagi-lagi. Hak wanita itu menjadi objek bisnis dan tidak punya nilai sama sekali sebelum kedatangan Islam. Kandungan dakwah yang kedua dari periode dakwah Mekah itu adalah menghilangkan hal-hal yang negatif seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, kandungan dakwah dari periode Mekah yang ketiga itu adalah ajakan untuk al-musawat, dakwatul musawat, dakwah mengajak hak azazi manusia, persamaan khususnya. Sehingga turun ayat ya ayuhan nas, Quran surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kalau sebelum kedatangan Islam itu antara budak dengan orang yang bukan budak, itu kalau saya misalkan bukan budak nih, lalu ada budak makan di sini, saya suruh keluar dia karena saya menganggap dia tidak selevel dengan saya. Wanita pun juga sama. Wanita itu aib bagi orang Arab pada saat itu. Tapi dengan kedatangan Islam, Islam mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan orang Arab nggak suka ini, orang kafir Quraisy pada saat itu, karena khususnya mereka yang punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 3 kandungan dakwah periode Mekah. Jadi kandungan dakwah periode Mekah itu atau substansi dakwah periode Mekah itu, yang pertama adalah dakwah tauhid, yang kedua adalah dakwatul khair, dakwah mengajak kebenaran, dan yang ketiga adalah dakwatul musawat, dakwah mengajak kepada persamaan dan hak azazi manusia. Dan itu ketiga-tiganya sangat tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih orang kafir Quraisy tidak mau menerima ajakan dakwah Rasulullah? Yang pertama, mengapa mereka tidak mau? Karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka merasa terancam dengan hadirnya Rasulullah. Karena banyak di antara mereka yang selama ini, kalau bahasa kita orang Bangka, sekenek. Ya tahu ya, sekenek ya. Semaunya ya. Dia berbuat semaunya terhadap siapapun. Yang penting dia punya strata sosial, dia punya jabatan, dia punya harta, maka orang yang lemah akan ditindas sama mereka. Dengan datangnya Islam yang menawarkan hak azazi manusia yang begitu luar biasa tadi, mereka merasa terancam. Maka wajar mereka menolak. Ini alasan yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa mereka menolak dakwah Islam ini? Karena mereka juga takut hilangnya status sosial mereka. Karena di dalam sebelum kedatangan Islam tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, antara budak dengan tuannya itu nggak boleh makan satu meja. Antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh duduk barengan. Bahkan kalau ada orang Arab pada saat itu lahir anaknya perempuan, langsung dikuburnya. Karena bagi mereka anak perempuan itu aib.
Nah, dengan datangnya Islam, mereka terancam status sosial mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat semena-mena, tidak bisa lagi berbuat sekenaknya mereka, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa mereka merasa terancam dengan dakwahnya Rasulullah? Karena mereka terancam bisnisnya. Apa bisnisnya? Bisnis patung. Karena berhala mereka pada saat itu adalah patung. Dengan adanya Islam yang melarang sesembahan kepada patung, ya. Walaupun mereka mengatakan kami ini menjadikan patung ini sebenarnya wasilah untuk menyembah Allah. Makanya kalau antum tanya kepada orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi mengapa mereka tidak mau menyembah Allah secara murni? Karena mereka mengingkari tauhid rububiyah, tapi mereka melakukan percaya dengan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak percaya dengan tauhid uluhiyah, ya. Sehingga ketika mereka beribadah, tauhid uluhiyah ini kan kalau kita belajar ilmu tauhid disebut juga dengan tauhid ibadah. Nah, inilah yang penyimpangan mereka itu di tauhid ibadah ini. Sedangkan tauhid rububiyah, ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, pengingkaran mereka sebagiannya karena tauhid uluhiyahnya, bukan karena tauhid rububiyahnya. Dan berhala-berhala tadi itu dijadikan objek bisnis oleh mereka. Antum bisa bayangkan, dengan datangnya Islam, lalu Rasulullah mengajak kepada dakwah yang satu, melarang sesembahan kepada berhala. Apa yang terjadi? Hilanglah bisnis mereka dan mereka merasa terancam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 alasan mengapa orang-orang kafir Quraisy sebagian besar pada saat itu mereka menolak dakwah Rasulullah. Yang pertama, karena mereka takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka. Yang kedua, karena mereka terancam status sosial mereka. Dan yang ketiga, mereka terancam secara bisnis mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana respon mereka terhadap dakwah Rasulullah? Ya, respon mereka tadi udah jelas, mereka menolak. Tapi respon mereka tidak langsung ujub-ujub, responnya langsung keras. Mereka melakukan beberapa respon, ya. Seperti yang kita ketahui misalkan, yang pertama, respon mereka itu adalah meremehkan dakwah Rasulullah. Bagaimana atau apa penjabarannya dari cara mereka meremehkan itu? Ada sebagian mereka beranggapan, ini dakwahnya Nabi Muhammad, itu paling nggak akan berkembang, paling berapa waktu. Ya mungkin mereka memandangnya sebelah mata di awal-awal. Ya, jadi pada fase awal itu respon mereka terhadap dakwah Rasulullah itu sangat lemah sekali. Mereka meremehkan dakwahnya Rasulullah. Lalu setelah berjalannya waktu, mereka tertipu dengan apa yang mereka pikirkan selama ini. Ternyata dakwahnya berkembang pesat. Semakin banyak orang yang masuk ke agama Islam, maka muncullah respon mereka yang kedua, menolak dakwah Rasulullah. Kalau tadi secara memberikan peremehan terhadap dakwahnya Rasulullah, tidak percaya dakwah ini bisa berkembang. Setelah dakwahnya berkembang, maka mereka melakukan penolakan secara verbal. Maka kita melihat ada di antara mereka yang bilang Nabi Muhammad majnun, ada yang bilang Nabi Muhammad syair, penyair, ada yang bilang Nabi Muhammad kahin, dukun, ya, macam-macam. Jadi mereka mengatai Rasulullah, mengejek Rasulullah dan sebagainya, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah respon ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan dakwahnya Rasulullah, maka muncullah respon mereka yang ketiga yang lebih keras lagi. Mereka melakukan penolakannya secara fisik, sehingga budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam pada saat itu disiksa. Kita pernah mendengar bagaimana Bilal dijemur di tengah padang pasir, baju dibuka, ya, dijemur di siang hari, dan tidak hanya itu, ditindih dengan batu, dan tidak hanya itu lagi, kalau bahasa kita orang Bangkanya dipelasah, sambil dipukul, udah bajunya dibuka, kemudian dijemur di tengah padang pasir, di bawah terik matahari sambil dipukul. Antum bisa bayangkan betapa beratnya siksaan secara fisik yang dialami oleh as-sabiqun al-awwalun di masa awal kedatangan Islam. Mungkin kalau yang pernah haji atau umrah tahu gimana panasnya gurun, ya. Kalau saya dulu kebetulan di Mesir itu belajarnya di gurun. Kalau saya belajar, saya nggak bisa belajar rame-rame. Jadi saya menghafal, saya baik Al-Quran maupun pelajaran saya pergi ke gurun. Pikiran saya tenang kalau di gurun, tapi nggak tengah hari. Saya belajarnya sore hari atau malam hari. Dan itu cara saya dulu. Tapi saya pernah pergi ke gurun siang hari dengan cuaca di atas 40 derajat. Lalu pada saat itu saya langsung terpikir, oh begini kerasnya yang dialami oleh Bilal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ini respon orang kafir Quraisy yang ketiga terhadap dakwah Rasulullah. Mereka melakukan penyiksaan. Sampai puncaknya terbunuhlah orang yang mati syahid pertama di dalam Islam. Dari kalangan wanita, Sumayyah, ya, keluarga Yasir pada saat itu. Ya. Jadi istrinya Yasir, itu Sumayyah, wanita yang pertama syahid di dalam Islam. Itu budak yang disiksa karena dia memeluk agama Islam. Suami pun juga sama. Suaminya juga sama. Mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa, juga sama mendapatkan syahidnya. Kecuali anaknya Ammar bin Yasir tidak. Karena dia berbohong untuk mengatakan saya udah tidak beragama Islam. Tapi sesungguhnya hatinya itu masih terpaut dengan Islam. Dan ini dibolehkan berbohong untuk menyelamatkan akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini respon mereka secara yang ketiga ya. Lalu ternyata respon secara fisik ini pun tidak berpengaruh terhadap pesatnya perkembangan dakwah Rasulullah. Apa yang mereka lakukan yang keempat? Mereka berusaha membujuk. Bujukan itu baik secara halus maupun secara kasar. Bujukan secara halus apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mendatangi pamannya Rasulullah. Siapa pamannya? Abu Talib. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Orang yang omongannya itu didengar oleh Rasulullah. Dan mereka paham dalam benak mereka kalau Abu Talib yang ngomongin ponakannya untuk berhenti berdakwah Islam, insya Allah ponakannya akan berhenti. Maka mereka bilang ke Abu Talib, tolong bilang kepada keponakanmu untuk berhenti berdakwah. Dan disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi Muhammad pada saat itu? Diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, Wallahi, demi Allah kata Rasulullah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, serta bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu, supaya saya meninggalkan dakwah ini, aku nggak akan pernah meninggalkan dakwah ini kata Rasulullah. Jadi bujukan mereka secara halus maupun secara kasar tadi tidak berguna kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, setelah bujukan tidak juga berhasil menghentikan dakwahnya Rasulullah, apa yang mereka lakukan? Selanjutnya mereka berusaha untuk bernego dengan Rasulullah. Dengan cara verbal tidak berhasil, secara fisik tidak berhasil, secara bujukan tidak berhasil, maka mereka melakukan tahapan yang selanjutnya. Mereka berusaha bernego dengan Rasulullah. Negonya seperti apa? Yang pertama diceritakan asbabun nuzulnya Quran surah Al-Kafirun itu, mereka menawarkan dengan berbagai macam kemewahan dunia. Sampai-sampai mereka mengatakan, wahai Muhammad, seandainya engkau mau, kami akan kumpulkan harta-harta kami. Dan kami berikan kepadamu. Dan engkau pun akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tapi dengan syarat tinggalkan Islam. Lalu mereka mengatakan juga, wahai Muhammad, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami. Sehingga kami muliakan dirimu sebagai pemimpin kami. Ya, engkau pun punya pengaruh yang sangat luas. Dengan syarat tinggalkan Islam. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau boleh bebas memilih wanita manapun yang kau mau. Dan berapapun yang kau mau, dengan syarat tinggalkan Islam. Bujukan ini tidak membuat Rasulullah bergeming sama sekali. Itu asbabun nuzul yang pertama surah Al-Kafirun. Mereka berusaha nego, memberikan segalanya kepada Rasulullah, ditolak. Ya. Lalu asbabun nuzul yang kedua di riwayat yang lain diceritakan asbabun nuzulnya karena mereka mengatakan, wahai Muhammad, gimana kalau engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun, bersama pengikutmu 1 tahun menyembah Tuhan kami, dan kami pun menyembah Tuhan kamu dalam waktu 1 tahun. Ini pun ditolak oleh Rasulullah. Sehingga Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah nego tadi ditolak secara terang-terangan oleh Rasulullah, melalui wahyu dari Allah lewat surah Al-Kafirun tadi, mereka tidak berputus asa. Mereka tetap melakukan segala upaya lagi. Apa upayanya? Karena ketika mereka tadi diajak nego sama Rasulullah, Rasulullah untuk bernego, Rasulullah nggak mau. Rasulullah pun sempat hijrah ke Habasyah pada saat itu. Ya. Sebelum hijrah ke Madinah, antum harus ingat, hijrah yang pertama bukan hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelum hijrah ke kota Madinah, ada hijrah ke Habasyah pada saat itu. Dan mereka sudah paham ini. Hijrah ke Habasyah itu pasti punya pengaruh yang nanti juga akan menambah pesatnya dakwah Rasulullah. Sehingga apa yang mereka lakukan ketika kaum muslimin pergi ke Habasyah, mereka pun ikut mengirim utusan untuk membujuk
Raja Najasyi pada saat itu agar menolak mereka, menolak kaum muslimin. Jadi mereka tahapan selanjutnya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah itu adalah dengan mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia agar tidak menerima Islam, dan itu pun tidak berhasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puncaknya setelah segala daya dan upaya mereka lakukan menghentikan dakwah Rasulullah, bukannya berhasil, malah tambah pesat. Karena memang inilah takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil." Ketika kebenaran sudah datang, kebatilan sekuat apapun pasti akan berlalu, kata Allah. Ya, maka kita yang berada di jalur kebenaran, walaupun kita berjuang sendirian, nanti dalam masyarakat, mungkin dalam keluarga kita, dimusuhi, dikucilkan, bertahanlah dalam kebenaran. Karena pasti kebatilan itu akan kalah dengan kebenaran. Seperti Rasulullah tadi, ya. Seperti Rasulullah. Beliau bertahan dalam kebenaran. Kebatilan itu, apapun upaya mereka, gagal semuanya. Maka puncaknya, apa yang mereka lakukan? Mereka memboikot Rasulullah dan keluarga besarnya. Sehingga pada saat itu diceritakan, para sahabat tidak boleh diajak berbicara, diboikot baik secara ekonomi, artinya mereka tidak bisa bertransaksi jual beli, bermuamalah dan sebagainya, diboikot secara sosial, tidak diajak ngomong, dikucilkan dari masyarakat, sehingga mereka diasingkan dari kota Mekah pada saat itu. Sampai-sampai pada saat itu, mohon maaf, seorang wanita yang sedang menyusui tidak keluar air susunya, ya. Tidak punya makanan, mereka menemukan kulit binatang, mereka rebus dan sebagainya untuk mereka makan. Pahit sekali perjuangan dakwahnya Rasulullah. Sampai puncaknya meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal istrinya yang tercinta, dan tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, itulah disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita itulah tahun sebelum Rasulullah juga di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kita menjadi jelas, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu melakukan segala daya dan upaya dalam menghentikan dakwahnya Rasulullah. Dan sekarang pun terjadi. Orang-orang kafir yang ada sekarang dan orang-orang munafik juga sama. Mereka dengan segala daya upaya ingin memadamkan cahayanya Allah, ingin menghancurkan Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Nanti kata Rasulullah akan tiba suatu masa Islam itu seperti hidangan makanan yang akan dihabiskan oleh orang dari segala penjuru. Dari timur pengen menghabisi makanan tadi, dari barat pengen menghabisi, utara pengen menghabisi, selatan juga pengen menghabisi. Itulah nanti kondisi umat Islam, diserang dari segala penjuru mata angin, diserang dari dalam lewat orang-orang munafik. Maka kata Rasulullah pada saat itu orang-orang kafir itu akan berani, orang-orang muslim akan merasa hilang keberaniannya. Apa penyebabnya? Dua penyebabnya kata Rasulullah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut akan mati. Maka saya mengajak kita semua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, diserang dengan segala daya dan upaya, diserang dengan berbagai macam cara, terjadi dengan kita sesungguhnya saat ini. Kita pun saat ini umat Islam diserang dengan berbagai macam cara, ya. Dari timur, barat, ya, utara, selatan, ya. Dari dalam juga ada orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam. Maka ini adalah sunatullah yang Allah takdirkan kepada kita para dai, kepada kita kaum muslimin, ya. Maka oleh karena itu saya mengajak kita semua, antum jangan pernah takut dengan itu semua. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu juga sama, pernah berdakwah, pernah melakukan segala macam cara untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dakwah tetap akan menang. Allah akan menangkan dakwah. Allah akan menangkan kebenaran. Sekarang pun siapapun yang berjuang di jalan kebenaran pasti akan diserang oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Maka pesan saya, bertahanlah dalam kebenaran karena Allah pasti akan memenangkan kita yang berada dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah kurang lebih 30 menit atau 40 menit saya menyampaikan ini. Lalu yang terakhir, apa sebenarnya hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi? Dengan kita mengetahui historis bagaimana periode dakwah di kota Mekah tadi dengan segala macam strategi dakwahnya Rasulullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya dari histori periode dakwahnya Mekah tadi. Yang pertama, setiap kita adalah dai, ya. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita adalah dai. Nah,
Antum yang bekerja di dunia medis, antum adalah dai di dunia medis. Antum yang bekerja mungkin sebagai PNS, antum juga seorang dai. Ketika antum berada di lingkungan masyarakat, antum pun seorang dai. Siapapun kita adalah dai. Di lingkungan keluarga kita dai. Ya. Jadi dai itu bukan harus ustadz, enggak. Setiap kita adalah dai. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummah. Kalian itu umat yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus beramar ma'ruf, kata Allah. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian harus mencegah orang berbuat kemungkaran. Ya, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, kalau kita ingin menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kita lakukan. Apapun profesi kita, berapapun umur kita, bagaimanapun kualitas keilmuan kita adalah dai. Kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Ini hikmah yang pertama. Lalu yang kedua, setiap dakwah itu pasti ada tantangannya. Saya sering menyampaikan ini. Mereka yang berdakwah di politik, ada tantangan dakwah politiknya. Mereka yang berdakwah di masyarakat, ada tantangan dakwahnya di masyarakat. Mereka yang berdakwah di komunitas juga ada tantangan dakwahnya di komunitas. Begitu pula mereka yang berdakwah mungkin kepada orang-orang yang keras, ada tantangan juga dakwahnya. Ini sunnatullah. Maka apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Bertahanlah dalam dakwah kita. Karena Allah pasti akan menolong dakwah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, hikmahnya, kalau kita seorang da'i, lalu kita berdakwah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, dakwah itu nggak boleh sembarangan. Yang namanya dakwah itu ada tahapan-tahapan dakwah dan ada strategi dakwah. Nggak mungkin ujub-ujub kita langsung mengkafirkan orang. Nggak mungkin ujub-ujub kita langsung menyalahkan orang. Gak mungkin ujub-ujub kita membid'ahkan orang. Dan gak mungkin kita berharap orang berubah dalam satu masa. Karena dakwah aja ada tahapan dakwahnya. Bahkan kalau antum belajar ilmu syariat, itu akan antum temui namanya at-tadarruj fit tasyri'. Tahapan-tahapan turunnya syariat Islam. Itu ada tahapannya. Seperti dakwah Mekah tadi. Belum ada turun perintah satu ayat pun yang menyuruh orang perintah dan ayat yang ada perintah dan larangannya. Kecuali itu ada di periode Madinah. Di periode Mekah itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, saya mengajak kita semua untuk istiqomah dalam dakwah kita, karena insya Allah ketika kita beristiqomah dalam dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita dalam kondisi kita sedang berdakwah. Barang siapa yang istiqomah dalam dakwahnya, Allah akan mewafatkannya dalam keadaan berdakwah pula. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Quranul Azim, beliau pernah mengatakan, laqad ajarallah sunnatahu anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, kata Imam Ibnu Katsir, dia akan mati seperti kebiasaannya yang dia lakukan. Sebagai contoh misalkan, antum berdakwah dalam mendakwahkan Al-Qur'an, istiqomah dalam dakwahnya, maka Allah akan cabut nyawa antum dalam kondisi sedang mendakwahkan Al-Quran. Antum yang berdakwah di institusi pendidikan juga sama. Antum yang berdakwah di politik juga sama. Apapun kita, kalau kita hidup dalam kebaikan, Allah akan mewafatkan kita dalam kebaikan. Kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah materi yang disampaikan cukup jelas, materi yang sangat menarik. Kami sapa untuk saat ini yang sudah hadir di SABB saat ini adalah hadir Pak Ketua Odoj Babel beserta pengurus, kemudian ada beberapa Odoj juga dari Bangka Belitung, dan kami sapa lagi yang sedang menonton Ustaz. Alhamdulillah pada saat sore hari ini ada rekan kita akun Juan Anak Sumbabel juga alhamdulillah sudah menonton dari Bangka Selatan ya, dari Bangka Selatan. Kemudian ada rekan kita Mayasari, dan alhamdulillah Ustaz ada satu pertanyaan yang disampaikan, kita sampai ke diskusi ya Ustaz. Baik, barangkali bisa disampaikan pertanyaan dari akunnya Mayasari bahwa, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana pandangan Islam dalam muamalah kepada non-muslim. Terima kasih Ustaz. Kali ini ada satu pertanyaan Ustaz, kami sampaikan kepada semua members Odojers.
kami silakan kepada semua members ataupun masyarakat ataupun netizen semuanya, silakan layangkan pertanyaan Bapak Ibu semuanya melalui live chat yang sudah kami sediakan di live streamingnya Odoch Kepulauan Bangka Belitung. Insya Allah akan kami jawab sampai dengan insya Allah nanti sebelum jam 5 akan kita selesaikan untuk materi pada sore hari ini. Disilakan bagi yang belum memberikan pertanyaan, dan untuk pertanyaan pertama silakan Ustaz untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana cara bermuamalah dengan non-muslim ya? Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau saya tidak menyebutnya non-muslim, saya menyebutnya orang kafir. Karena kalau non-muslim itu, non itu artinya tidak, muslim itu selamat. Non-muslim artinya tidak selamat. Ya, itu arti secara harfiah. Maka lebih cepatnya artinya saya menyebutnya kafir. Karena kenapa? Kafir itu artinya tidak percaya, ya, mengingkari, karena mereka memang mengingkari Tuhan kita. Itu lebih tepat, ya. Justru lebih ada ihtiram buat mereka ketika kita menyebut mereka orang kafir, bukan non muslim. Kalau non muslim, kalau mereka tahu maknanya, mereka nggak akan mau disebut non muslim, karena orang muslim itu artinya selamat, ya. Sedangkan non muslim artinya tidak selamat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bermuamalah dengan kawan-kawan kita non muslim? Jadi perlu kita pahami, ada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, beliau pernah memberikan penjelasan tentang ini, bagaimana etika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, beliau membagi manusia itu ke dalam beberapa bagian atau beberapa golongan. Golongan yang pertama, kata beliau, manusia itu adalah orang Islam, ya, dan dia bukan cuma orang Islam, dia juga kerabat kita. Di samping dia Islam, dia kerabat kita. Maka bagi orang Islam yang kerabat kita, kata Imam An-Nawawi, dia punya dua hak. Hak dia sebagai sesama muslim, yang pertama, dan hak dia sebagai seorang kerabat kita. Karena seorang kerabat itu punya hak yang harus ditunaikan oleh kerabatnya, ya. Kalau dalam konteks hidup bertetangga, misalkan sudah dia orang Islam, sudah juga dia kerabat kita, bertetangga pula dengan kita, maka kata Imam Nawawi ada 3 haknya, nambah siko lagi kalau macam ini, ya. Jadi kalau ada orang Islam, keluarga kita, kemudian tetangga kita pulih, maka 3 haknya. Hak dia sebagai tetangga wajib kita tunaikan. Lalu yang kedua, hak dia sebagai seorang keluarga kita wajib kita tunaikan. Dan yang ketiga, hak dia sebagai seorang muslim. Nah, wajib pula kita tunaikan. Hak dia sebagai tetangga. Nah, banyak hak tetangga. Apa hak tetangga? Di antaranya misalkan, hak tetangga itu ketika tetangganya butuh bantuan, ya kita harus menolong. Kemudian jangan pernah hidup bertetangga, hidup kita itu mengganggu dia. Contoh suara musik misalkan, atau nyetelin Al-Quran sedang kuat-kuat. Itu pun juga sama, nggak boleh, ya. Karena ada momen-momen tertentu orang misalkan yang dia tidak mau sedang diganggu dengan suara apapun. Apalagi orang yang sedang sakit gigi, ya. Orang yang sedang sakit gigi itu bunyi apapun, kalau bisa dia nggak mau dengar, ya. Apalagi bunyi musik, ngamuk dia. Maka ini hak dia sebagai tetangga, termasuk atap rumah kita. Kalau kita hidup bertetangga, perlu kita perhatikan kemana larinya air ketika terjadi hujan. Ini hak tetangga. Sampai-sampai Rasulullah juga mengatakan, kalau masak, kata Rasulullah, perbanyak apanya? Kuahnya. Itu kalau orang Arab. Kalau orang Indonesia dikasih kuah, tidak enak. Ya janganlah dikasih kuah gitu, ya. Kalau orang Arab dikasih kuah sangat bersyukur. Tapi orang Indonesia dikasih kuah, dibuangnya kuah. Jadi kalau bisa dikasih juga lauknya. Nah, ini haknya sebagai tetangga. Hak dia sebagai keluarga apa? Ya kita harus menyantuninya ketika dia misalkan dalam kondisi miskin, ya. Kita santuni dia, dan kita dalam kondisi mampu. Kita menolongnya, kita mengingatinya. Dan yang ketiga, hak dia sebagai seorang muslim. Hak muslim kita semua sudah pernah belajar. Apa hak muslim itu? Pertama, untuk mencintai dia, ya. Kemudian di samping kita harus mencintai dia, hak seorang muslim terhadap kita itu dia juga harus ditolong, baik ketika dia kondisinya terzalimi atau kondisinya dia yang zalim, dan seterusnya. Ini ketika kita bermuamalah dengan orang Islam, keluarga kita, dan dia pula tetangga kita, kata Imam Nawawi. Lalu bagaimana kalau dia orang Islam, bukan keluarga kita? Maka haknya cuma satu, hak dia sebagai seorang muslim yang harus kita tunaikan. Kalau kebetulan dia orang Islam tetangga kita, berarti 2, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hak dia sebagai seorang muslim, lalu yang kedua hak dia sebagai seorang tetangga. Nah, bagaimana dengan orang muslim yang dia bukan
tetangga kita, bukan orang Islam, bukan juga keluarga kita, tapi dia tetangga kita. Haknya cuma satu, kata Imam Nawawi. Tetap wajib kita tunaikan hak dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terus bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka? Orang kafir itu di dalam Islam nggak sama. Maksudnya jenisnya itu nggak satu jenis. Ada disebut dengan kafir harbi. Mungkin antum pernah dengar. Kafir harbi pernah dengar? Belum pernah ya. Kafir harbi adalah orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan Islam dan memusuhi kita. Memusuhi kita, memusuhi agama kita, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi bahkan menistakan Al-Quran. Ini kafir harbi. Bagaimana sikap kita kepada kafir harbi? Kalau mereka memusuhi kita, ya kita jangan diem saja. Kita harus membalas dan melindungi diri kita. Melindungi diri kita dulu, kemudian seandainya tidak ada cara lain untuk melindungi diri kita kecuali dengan menyerang mereka, ya kita pun harus berperang atau menyerang mereka. Kafir harbi. Yang kedua, kafir zimmi. Ya, kafir zimmi, kafir seperti apa itu kafir zimmi? Nah, ini pun nanti kaitannya bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Kafir zimmi orang kafir yang hidup di negara muslim tapi tidak memusuhi kita. Ya, dalam konteks Indonesia mungkin kalau boleh saya meminjam istilah ini, sebenarnya kafirnya pasnya kafir zimmi. Kecuali beberapa orang kafir yang terang-terangan memusuhi kita, maka itu kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi, maka tidak boleh kita musuhi. Ya, harta mereka tidak boleh kita ambil. Ngomong sama mereka persis seperti kita ngomong kepada orang Islam, baik-baik. Jangan ketemu sama orang Cina misalkan, kita mengejeknya. Ketemu dengan orang kafir, orang Kristen, kita ejek. Itu tidak dibenarkan. Ya, tetap bermuamalah dengan orang kafir zimmi seperti kita bermuamalah dengan orang Islam seperti biasanya, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, ada namanya kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Orang kafir yang minta suaka politik lah mungkin, atau minta perlindungan kepada kita. Contoh misalkan, andainya Indonesia ini negara muslim, tiba-tiba ada orang Amerika minta perlindungan ke negara kita, maka selagi mereka dalam masa perlindungan kita, tidak boleh dimusuhi, wajib dilindungi. Kalau mereka kelaparan, wajib kita santuni. Nah, ini namanya kafir musta'man. Dan yang terakhir ada kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid, orang kafir yang punya perjanjian dengan orang Islam. Ini pun juga sama, tidak boleh kita musuhi. Jadi orang kafir itu nggak satu jenis. Ada kafir, apa tadi? Harbi, yang memusuhi kita, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahid, ada kafir musta'man. Maka berinteraksi dengan mereka sesuai dengan jenisnya. Tetap kita tidak boleh memusuhi orang kafir kecuali mereka ada pada level kafir harbi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Barangkali di studio ada yang mau bertanya, silakan para audiens barangkali. Kalau tidak, mungkin kita simpulkan untuk sore hari ini. Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita sore hari ini, mungkin barangkali ada satu penyemangat motivasi Ustadz untuk kami para rekan-rekan pengurus ODOJ, kemudian para member ODOJers Bangka Belitung dalam rangka untuk istiqomah ya melaksanakan dakwah di komunitas ODOJ. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya teman-teman yang ada di komunitas One Day One Juice, mungkin nasihat ini bukan hanya untuk antum, tapi untuk saya juga. Siapapun yang berdakwah, apapun dakwahnya, semuanya itu adalah pewaris Nabi, ya. Karena orang yang berdakwah itu tidak harus punya pemahaman, nggak harus tamatan luar negeri atau nggak harus tamatan fakultas keislaman. Apa yang harus kita lakukan dalam berdakwah? Dakwah semampu kita dan apa yang kita bisa. Ya, sebagai contoh, antum kawan-kawan yang ada di komunitas One Day One Juice, dakwah antum pada hakikatnya adalah dakwah yang paling mulia. Karena mengapa? Yang antum dakwahkan itu adalah sesuatu yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mengajak orang untuk hidup dengan Al-Qur'an, mengajak orang untuk belajar Al-Qur'an, mengajak orang untuk mentadaburi Al-Qur'an. Itulah dakwah yang terbaik, ya. Jadi apapun yang antum lakukan di komunitas One Day One Juice ini, baik pengurus maupun membersnya, ketahuilah semuanya itu adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah. Setiap orang itu bisa berdakwah dengan apa yang dia miliki. Kami mungkin orang-orang yang Allah takdirkan tamatan luar negeri, yang Allah kasih kesempatan belajar ilmu agama secara detail, secara mendalam, maka kami berdakwah menggunakan ilmu kami. Lalu ada juga kawan-kawan yang berdakwah di beberapa komunitas. Mungkin di Pangkal Pinang antum pernah dengar komunitas Bangka Street Dakwah.
Ya, anak-anak hijrah yang dimotori oleh salah seorang yang hijrah awalnya, lalu dia mengajak teman-temannya untuk berhijrah, padahal mereka nggak punya ilmu, tapi mereka pintar, mereka mencari ustadz-ustadz yang punya keilmuan untuk membimbing mereka dalam hijrahnya. Ini pun juga sama, bisa berdakwah seperti itu. Nah, pesan saya supaya bisa istiqomah apa? Ketahuilah, setiap capek kita dalam berdakwah, semuanya insya Allah akan berbuah surga. Bisa jadi mungkin kita nggak punya ilmu dalam membangun rumah tangga. Bisa jadi mungkin kita tidak punya ilmu bagaimana caranya menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, atau tak punya ilmu bagaimana mendidik anak yang baik. Tapi bisa jadi dengan antum berdakwah dengan Al-Quran ini, gara-gara antum berdakwah dengan Al-Quran, Allah sakinahkan keluarga antum. Allah hadirkan keluarga antum, surga dalam rumah tangga antum. Bisa jadi, dan itu yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Siapapun yang berdakwah dalam kebaikan dengan cara apapun. Dan ini yang pernah terjadi dengan para ulama sebelumnya. Imam Hasan Al-Banna, antum bisa tahu bagaimana Imam Hasan Al-Banna. Hampir-hampir beliau itu waktunya nggak ada buat anak-anaknya. Tapi karena beliau berdakwah memperjuangkan Islam, Allah jadikan seluruh anaknya orang sukses. Para dai dan para ulama yang lain juga sama. Nah, ketika para pengurus ODOJ atau members, anggota ODOJ mendakwahkan Al-Quran, ngajak orang untuk bergabung di komunitas ini, mengajak orang untuk sama-sama belajar memperbaiki diri, mengajak orang untuk bertilawatil Quran dan mentadaburi Al-Quran serta mengamalkannya, ketahuilah, bisa jadi nanti Allah bayar cash. Caranya bagaimana? Allah sakinahkan keluarga kita. Bisa jadi Allah jaga dan lindungi kita dari perbuatan maksiat. Bahkan bisa jadi inilah amalan yang bisa membuat antum masuk surga. Saya sering menyampaikan, bisa jadi sholat kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi juga sedekah kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi dengan kita mendakwahkan Al-Quran, inilah mungkin cara Allah membuat kita masuk ke dalam surga. Dan ternyata inilah amalan yang terbaik menurut Allah. Jadi istiqomah itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Jadikan ini amal terbaik di hadapan Allah. Insya Allah kalau kita menjadikan ini amal terbaik di hadapan Allah, siapapun bisa istiqomah dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, barangkali sebelum kita tutup ada dua lagi pertanyaan Ustaz. Ya, mungkin bisa dijawab secara singkat. Yang pertama, gimana mendakwah keluarga sendiri dengan cara yang ma'ruf tanpa menggurui? Kemudian yang kedua, gimana hukumnya dakwah yang keluar 3 hari, 40 hari dan seterusnya Ustaz? Silakan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara berdakwah kepada keluarga? Ini bukan hanya ke keluarga sebenarnya, kepada siapapun, kepada rekan kerja, kepada tetangga, kepada mungkin teman kita, orang-orang yang kita nggak mau dia tersinggung dengan dakwah kita. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi ada 3 caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cara yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Dengan kelemah lembutan. Ya, sampaikan dengan tutur kata yang baik. Maka dakwah ke keluarga, apalagi sama istri, sama suami, jangan langsung teriak-teriak. Kalau bahasa kami di sekolah ini, jangan langsung ngegas. Jadi dakwahnya pelan-pelan dulu. Ya, kita deketin dulu, atau kita dakwah bil hal dulu sebelum dakwah bil qaul. Kita ngajinya di depan dia, karena kalau kita pengen dia ibaratnya mengaji. Dakwah ke mertua yang belum sholat, kita kejang sejadahnya di depan mertua kita sholat. Itu caranya. Jadi tanpa harus ngomong, insya Allah nggak tersinggung dia. Ya, kita ngaji di depan dia. Kita dakwah sama teman kita yang pelit. Nanti nego sama teman kita yang lain, kamu cak-cak bawa kotak infak ya. Nah, saya nanti sedekah di depan mata dia. Insya Allah orang akan tergerak dan nggak akan tersinggung. Jadi dakwah yang pertama itu kepada siapapun bil hikmah, dengan cara yang lemah lembut dulu. Setelah ini tidak diterima, wal mau'izah al hasanah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Dengan lemah lembut tidak diterima, maka dengan cara yang kedua, apa itu? Pengajaran yang baik. Jadi nggak cukup dengan kamu jangan sholat, jangan nggak sholat, kamu jangan pacaran, nggak cukup itu. Tapi kita harus kasih tahu alasannya. Kalau dia nggak pacaran, apa dampaknya ke pernikahannya nanti? Kalau dia misalkan tidak merokok, apa dampaknya kepada kesehatannya? Kita sampaikan. Jadi nasihat dengan mau'izah itu beda. Kalau nasihat dia cuma melarang, menyuruh, itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, dia bukan hanya melarang atau menyuruh, tapi disertai dengan ilmu dan alasan. Masih juga nggak diterima, maka antum bisa dengan cara yang ketiga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat dengan cara yang bagus.
Ingat, kata kalimatnya masih ada ujungnya itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ngajak debat itu jangan ngajak berantem. Ya, jadi berdebat itu bukan untuk menang. Berdebat itu bukan untuk mencari siapa yang paling benar. Tapi berdebat itu untuk mencari kebenaran. Yang jadi masalah di kita selama ini debatnya untuk nyari yang benar. Bukan nyari kebenaran. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika dia kalah atau dia merasa apa? Ya diblok WA-nya, diblok Facebook-nya karena kalah debat. Saya sampai sekarang juga sering kok debat sama beberapa kawan-kawan, kalah debat akhirnya saya diblok FB saya sampai sekarang. Nah ini kan bukan berdebat dengan cara yang ahsan. Padahal Allah mengatakan dakwah itu harus dengan billati wajadilhum billati hiya ahsan, ketika dua tahapan yang pertama tadi. Nah ini kepada siapapun. Jadi cara berdakwah baik kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun dengan 3 cara tadi. Lalu yang kedua, bagaimana dengan mereka yang berdakwah dengan 3 hari, 40 hari, ya betul ya. Nah, sebut aja lah, ini orang jamaah tabligh, saya tahu. Jamaah tabligh itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan dakwah mereka. Ini sebenarnya strategi dakwah aja. Setiap harokah dakwah itu punya metode. Ya. Kalau saya boleh menyebutnya mungkin, HTI punya metodenya dalam berdakwah. FPI punya metode dalam berdakwah. Ya. PKS juga punya metode dalam berdakwah. Kemudian siapa lagi? JT punya metode dalam berdakwah. Orang Salafi punya metode. Tugas kita untuk bukan menyalahi, menganggap metode dakwah orang itu salah, enggak. Yang penting niat mereka sama, membesarkan li'i'la'i kalimatillah, memperjuangkan kalimat Allah. Sebenarnya 3 hari, 10 hari misalkan, 40 hari, atau ada istilah IPB mereka, India, Pakistan, Bangladesh, itu strategi dakwah aja, nggak masalah. Ya, saya punya banyak teman kok orang-orang jamaah tabligh, dan ternyata sebenarnya ketika mereka meninggalkan anak istri mereka sudah meninggalkan bekal buat keluarga mereka, nggak masalah. Bahkan kalau antum boleh ngecek ya, sebenarnya orang-orang JT yang berdakwah itu mayoritas orang kaya semua, tapi mereka penampilannya itu sederhana, tidak menonjolkan kekayaan mereka. Saya pernah bertemu istri saya dulu karyawan Bank Muamalat. Nasabahnya banyak orang JT, keluar khuruj 30-40 hari sekali keluarnya. Ternyata duitnya miliaran. Nah, apakah kita menyalahi dakwahnya? Enggak. Selagi mereka tidak menzolimi istrinya yang ditinggalkan, enggak masalah. Selagi metode dakwah mereka itu tidak menganggap itu yang terbaik dan menyalahi dakwah orang, enggak masalah. Jadi bagi saya enggak masalah. Ya, karena justru banyak orang yang berhijrah itu lewat jamaah tabligh. Kita enggak berani datang ke rumah-rumah orang, door to door. Tapi orang jamaah tabligh berani. Orang jamaah tabligh berani mendekati preman. Nah, antum berani nggak deketin preman? Nggak berani kita. Orang jamaah tabligh berani. Orang-orang yang banyak hijrah itu justru lewat orang-orang jamaah tabligh tadi. Jadi saya pribadi nggak masalah, karena saya menganggap itu metode dakwah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik, dari panitia mungkin barangkali sudah cukup ya kita untuk sore hari ini. Baik Ustaz, terima kasih atas semua penjelasan dan jawaban dari semua pertanyaan. Bahkan sebelum kami tutup, Ustadz, untuk sore hari ini ada 5 kesimpulan yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah setiap kita adalah dai, kemudian setiap dakwah punya tantangan, kemudian dakwah harus bertahap, kemudian dakwah harus pakai strategi, dan terakhir istiqomah dalam berdakwah. Baiklah para hadirin, kemudian para netizen, para audiens Bangka Belitung, sebelum kami tutup, ada souvenir Ustadz dari komunitas Wanda Banjus, barangkali dari Pak Ketua barangkali mau disampaikan. Ya, alhamdulillah Pak Ketua selalu hadir ya bersamai audiens. Silakan Pak Ustadz. Ya Ustadz Kauri, silakan disampaikan ke Ustadz Firdaus. Terima kasih banyak atas yang telah disampaikan. Baik, terima kasih para member Audiojust dan para netizen semuanya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir, kemudian berkenan untuk menonton sampai dengan selesai acara kita sore hari ini. Nantikan semua agenda Audiojust Bangka Belitung di akunnya Audiojust Bangka Belitung di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Insya Allah bagi yang belum berkenan hadir dan belum bisa nonton secara langsung, insya Allah kami akan upload di YouTube-nya Audiojust Bangka Belitung dan di Instagram ya, Instagramnya Audiojust Bangka Belitung.
Demikian dari kami, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, barangkali kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.